wasiatnya kepada seseorang itu, peliharalah lisan, lidah itu pelihara, agar orang lain selamat darimu dan kamu sendiri selamat dari siksaan Allah. Jaga lidah hawa, jaga perasaan orang lain, jangan selalu tersinggung. Kadang-kadang kalau datang dia selalu menyinggung hati orang. Kurang-kurang sangat. Apa yang kadang dia menghasil paling baik, yang paling melayu. Asal. Ini bukan kau. Kau miskin kau. Ini kau pakai dia. Kau pakai anak masuk mas. Yang pakai mas biji-biji. Apa aja paling kita kaget. Iya ada gitu. Tak suka dia dulu sama awak. Tak lepel dia rasa ada gitu. Sampingnya kumuh bau. Nah, dia cinta ada. Aturan kadang dia ada sabunnya. Dia ada paling tinggi di tahap. Iya. Jadi lisannya selalu mengucapkan kata-kata kotor, menembak-nembak hati orang supaya menjadi sakit. Ini hati-hati. Kita yang juga akan tak selamat dari siksaan Allah gara-gara kita menyakiti hati orang lain. Maka kata Rasulullah, aulia smut, lebih baik itu diam daripada cakap yang tak jelas-jelas. Ya. Yang ketiga, percayalah terhadap hajogi yang dijanjikan Allah. Kata Hurairah kepada laki tersebut, wasiatnya apa? Percayalah engkau terhadap rezeki yang dijanjikan Allah kepadamu agar menjadi orang-orang yang benar percaya kepada-Nya. Jangan kita tak percaya. Ada kadang kita ini kan berbeda-beda ya. Ada yang kerjanya jual buah, lakinya. Ada kadang lakinya menarik becak. Ada lakinya kerja ikan laut. Kalau itu baik juga kadang ada ke laut jadi tekong dia, ada jadi anak buah dia, ada kadang sampan kohang, ada juga di bagian itu pakai apa? Pakai tupi. Kapan saya begitu mencari ambil turun, mengambil kopah ambil turun. Kadang-kadang mengambil apa untuk kepit-kepiting, kotam. Rezeki kita masing-masing memang sudah Allah atur. Dan jangan kita mengeluh. Bilangkan rezeki tak yakin kita dengan rezeki Allah. Aplikasi Allah. Yang kita hajatkan dan kita harapkan dalam rezeki itu bukan karena banyak atau sedikitnya, tapi apa? Barokah rezeki itu walaupun sedikit. Ibu ya, rezeki awak barokah, bermanfaat dan merasakan anak istri awak cukup senang bahagia, enak makannya. Apa gunanya banyak pun misalnya makanan melampah di meja itu, tapi ketika kita makan ada orang bercakap, puaskan kamu lah makan. Itu saya baca orang. Ketika kita masukkan makanan ke duri personalnya, puaskan kau. Orang-orang akan mahal sodak. Itu saya berbahasa orang. Makan cokit kau. Orang hidup, walaupun sodak makanan itu. Kaki harimau pakai kaki apa itu? Kaki dagingnya. Masuk lagi jengkolnya, lontong. Tapi jadi duri ketika masuk. Kena ada orang bacakan seperti demikian. Makanya rezeki itu sudah Allah tetapkan. Tak perlu kita mengeluh kenapa begini begitu. Ulangkan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya kita mengambil berkah rezeki yang Allah berikan kepada kita, bisa bermanfaat kepada anak-anak kita, bermanfaat dalam pendidikan mereka, dan kita tidak pernah mencari rezeki secara yang haram. Biarlah sedikit tapi halal dan barokah. Itulah yang sangat diharapkan oleh seorang ibu dalam rumah tangganya. Banyak kadang-kadang macam itu. Ibu ya, mana ibu misalnya dikasihnya memang awak sama duit. Selama ini misalnya dapat awak misalnya sebulan saja setengah, 1 juta misalnya.
daripada misalnya tiawa nikah lagi tapi dikasih nyawa kau kasih gua 3 juta tapi aku nikah pula ya pegang gua 3 juta kasih nyawa memang 100 juta 3 juta tapi nikah lagi dia awak pakai juga kawan dipakai juga iya ada apa berarti 1 juta itu bisa membawa berkah 3 juta tak dapat sama awak tapi aku laki awak loncong laki awak walaupun bisa dipakai lah memang tapi loncong sama juga perempuan lain mohon maaf Amerika itu kalau dikautukan itu dia tak ada harganya duit yang begitu banyak biarlah sedikit tapi bermanfaat bersama-sama mencicipi itu yang saya maksud tadi jangan kita tidak percaya dengan janji Allah tentang hajo yang dikasih Allah Subhanahu wa taala sakit kadang bercakap nampak awak kaya ni apa tu ibu-ibu itu kakak itu kaya nampak awak tapi sakit payah baju dia tak bahagia duit banyak tapi sakit selalu menceritakan bagaimana sakit hatinya walaupun memang nampak emasnya memang bergulung-gulung habis semua jari berisi kalung juga berpakai tapi bercakap dia mana lebih enak lagi hati bahagia daripada tengok orang bahagia awak tapi hati awak menjadi apa sakit lebih hati awak dia luka memang cinta bahagia tapi dalam keadaan luka tak ada artinya kita biarlah sedikit itu namanya tadi hajo itu tidak perlu kita untuk sebutkan tetap kita apa janjikan oleh Allah hajo kita itulah sudah cukupkan padokan mudah-mudahan ada jalan lain dari kasih Allah ibu DPF yang ada ya, selamat datang di belakangnya oke Bu rezeki kita janjikan Allah kepada kita dan supaya kita apa supaya kita yakin dan benar percaya janji Allah tentang rezeki itu memang benar-benar ada ya apalagi sampaikan kepada laki-laki tersebut bersiap-siaplah untuk mati agar kamu nanti mati dan tidak dalam keadaan lupa makanya dalam hadis kursi disebutkan la tansal mauta fa innahu la yansak la tansal mauta fa innahu la yansak jangan sekali-kali kamu melupakan kematian karena kematian itu tak pernah melupakan kita malaikat Israel itu mudah mengancam-ancam kita di sana mudah pakai dada kematian itu sudah tak pernah melupakan kita jangan melupakan mati kalau sampai kita melupakan kematian tiba-tiba saja tersentak pas jadwal berangkat selama kita di tempoh hutannya habis waktu nah wajena habis itu dia je nak bayar tanggal sekian jam berapa tepatnya sudah kono subuh nikah sebelum subuh udah kesembaknya kawan makanya kita kata Rasulullah jangan kita melupakan kematian karena kematian itu tak pernah melupakan kita janganlah bukan ditentukan yang sakit, yang tua, yang muda. Banyak yang muda usia-usia yang 30 tahun meninggal dunia. Banyak juga orang yang kesakitan panjang sampai 10 tahun, 20 tahun sakit penyakitnya panjang tapi masih juga hidup. Dalam pengumuman kawan supaya innalillahi wa inna juga kita sebut nama dia. Selalu yang kono yang muda-muda. Awak pikir daftar dia, tak daftar dia. Itulah rezeki hidup. Masih Allah berikan lagi masa panjang hidupnya supaya bisa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap-siapkanlah diri kita, Bu. Ya, kematian itu tidak tahu kita kapan, rahasia kematian tahu kita. Qalilun kata Rasulullah, hanya sedikit yang tahu kita. Selebihnya kita tahu kita macam mana kematian, rahasia Allah. Jadi makanya walaupun kita sehat-sehat semacam demikian, jangan bayar yang punya panti orang tu dibolinya tanah ajam dibolinya tanah dimasukkannya pasir dari sungai-sungai ditimbulkan tinggikannya lebih tinggi daripada jalan itu tinggikannya begitu cantik bayar tanah tu diwakafkanlah untuk jadi kuburan panti